Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau semuanya. Sedang jemaah pengajian yang dirahmati Allah, pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslim. Jadi pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang sifatnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbir hingga salam. Dan untuk malam ini pembahasan kita masih berhubungan juga dengan pelaksanaan sholat 5 waktu, karena di pertemuan sebelumnya kita tidak menyampaikan pelaksanaan sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat secara berjamaah. Ini perlu untuk kita bahas. Pelaksanaan sholat 5 waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, apakah boleh dikerjakan sendiri-sendiri tanpa ada uzur syar'i, ataupun sholat berjamaah dikerjakan secara berjamaah di masjid, dan apa hukumnya? Karena belakangan ini kita lihat di banyak tempat saf yang ada di masjid-masjid bukan bertambah, khususnya untuk pelaksanaan salat 5 waktu. Sementara daftar pemilih baik di pilkada, di pilpres ataupun legislatif kemarin ternyata banyak sekali bertambah. Namun faktanya di masjid-masjid manapun hari ini malah safnya berkurang, dan termasuk di tempat saya. Sebelumnya ataupun kira-kira 2 tahun yang lalu ataupun sekitar 1 tahun yang lalu lah, untuk salat maghrib yang bertahan 3 saf penuh, itu yang bertahan. Saf 4 kadang penuh kadang enggak. Tapi sekarang tinggal 2, 1,5 saf enggak ada lagi. Apakah mereka sudah meninggal dunia? Tidak, mereka masih hidup, tapi tidak lagi ke masjid. Faktornya mungkin penyebab banyak. Maka siapapun
dalam berbuat ibadah kalau bukan dasarnya kecintaan kepada ibadah itu sendiri, ini nggak akan bertahan. Jadi sahibul ibadah ini dia tidak akan istiqamah ataupun konsisten, kecuali mereka-mereka yang sudah tertanam dalam jiwanya cintanya sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah dan nggak dikaji apa hukumnya, nggak perlu itu sebenarnya. Karena banyak saudara-saudara kita yang ada di luar sana, mereka berhujah ataupun beralasan tentang sholat 5 dikerjakan munfarid ataupun sendiri-sendiri, baik di rumah ataupun di masjid, tapi datangnya belakangan, karena alasannya sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah hukumnya tidak wajib. Ini kebanyakan. Kalau seandainya untuk sholat Jumat ada fatwa, walaupun segelintir ulama, sebahagian kecil lah, yang berfatwa boleh sholat Jumat dikerjakan sendiri-sendiri, maka sah hari Jumat pun nggak akan lebih seperti sah-sah di hari-hari yang lain pada ketika sholat zuhur. Pada ketika sholat zuhur umpama berapa biasanya sah? 2. Untuk hari Jumat juga 2. Seandainya ini. Tapi karena para ulama ijma' dalam hal ini, sholat Jumat tidak sah kecuali dikerjakan secara berjamaah, maka untuk hari Jumat lumayan banyak sah-sah yang terisi ini. Bahkan kalau di masjid kita ini sampai penuh, keluar lagi kan, karena nggak boleh sendiri. Namun untuk selain sholat Jumat ini ada fatwa yang mengatakan hukumnya tidak wajib, tapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Ini yang salah dipahami. Pada ketika Imam Syafi'i melihat sebuah hadis, kemudian beliau menganalisanya hadis tersebut, kemudian beliau pun mengeluarkan sebuah hukum bahwa sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Dasarnya apa? Sholatul jamaah tufaddalu sholatul fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Ini. Jadi sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah ini dilebihkan sampai 27 derajat perbandingan dengan sholat sendiri-sendiri. Maka yang dilihat ini afdaliyahnya. Jadi ada keutamaan sholat berjamaah sampai 20 derajat perbedaan dengan sholat sendiri. Maka disinilah dipahami oleh imam bahwa hukumnya tidak wajib, karena beliau melihat kepada kata-kata afdaliyahnya. Ini berdasarkan pemahaman beliau. Tetapi tidak pernah beliau memberikan sebuah sinyal bahwa apabila tidak ada keuzurannya sholat 5 waktu boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Beliau nggak pernah memberikan arah ke situ. Bahkan beliau sendiri sholatnya tanpa uzur, kalau nggak ada uzur berjamaah terus. Sebenarnya mazhab Imam Syafi'i ini ketat, ataupun fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i itu tidak sembarang fatwa. Dan contoh yang lain, yang kadang orang-orang yang mengklaim dirinya menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i ataupun pengikut daripada Syafi'i tentang masalah fikih ibadah, ternyata mereka itu tidak seperti yang mereka dakwakan. Ini contoh yang lain. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang sengaja
meninggalkan solat 5 waktu. Beliau memberikan sebuah fatwa, jika orang tersebut tidak mengingkari wajibnya, tidak boleh dikafirkan. Umpama ada seseorang yang sengaja dia meninggalkan sholat zuhur, katakanlah, sengaja dia, nggak ada unsur syar'i, nggak karena lupa, nggak karena tertidur, sengaja dia. Maka dalam pemahaman beliau, bolehkah orang ini langsung dikafirkan? Nggak boleh, selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat tadi. Namun beliau melanjutkan fatwanya, kewajiban atas pemimpin untuk menangkap orang yang tidak sholat 5 waktu, kemudian diajak untuk bertobat supaya dia tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Apabila orang tersebut menerima ajakan dari penguasa, dari pemerintah untuk tidak meninggalkan sholat lagi dan bertobat betul-betul kepada Allah, maka nyawanya terselamatkan. Apabila orang ini tetap dia bersikeras pada prinsipnya, tetap kamu sholat, apa hukum selanjutnya? Tugas qadhi syar'i, orang yang meninggalkan sholat tadi, walaupun dia tidak mengingkari wajibnya, jika tidak mau bertobat kepada Allah, lehernya dipenggal. Ini Syafi'i. Jadi tidak ada dalam mazhab Syafi'i orang yang dibenarkan oleh imam sendiri meninggalkan sholat secara terus-menerus sampai berpuluh-puluh tahun. Nyataannya hari ini seperti itu. Dia mendakwakan dirinya sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Dia enggak sholat sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan kadang lebih. Ini tidak ada dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang ketahuan dia enggak sholat, langsung ditangkap dan diadili. Ketahuannya, bagaimana cara untuk pemimpin ini mengetahui? Lihat di saf. Di mazhab Syafi'i, di saf lihatnya. Kalau dia enggak hadir di saf waktu sholat 5 waktu, maka ditanya kemana dia, apakah sakit atau sedang safar, seperti cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Maka terlepas dari itu, ini untuk diamalkan. Kita tidak melihat khilafiyah yang ada di dalamnya, baik yang mengatakan fardhu ain, sunnah muakkadah atau fardhu kifayah. Terlepas dari itu, kita langsung melihat kepada Rasulullah dan orang-orang yang ada di zamannya Rasulullah, baik yang ada di belakangnya ataupun di tempat-tempat yang lain. Bagaimana mereka tentang sholat 5 waktunya? Apakah ada sahabat-sahabat Nabi yang pada ketika mereka mendengar azan kemudian tidak mendatangi tempat di mana mereka mendengar azan? Apakah ada seperti itu? Enggak. Beda dengan umat Nabi Muhammad sekarang. Mereka mendengar hayalal sholat, hayalal falah dan seterusnya, tapi tidak merasa bahwa yang dipanggil itu dia. Tidak merasa. Apalagi ada pemahaman yang keliru tadi. Sholat itu boleh sendiri kapan saja selama masih dalam waktu. Maka tidak heran hari ini ada orang yang sholat asar jam 6, hampir tenggelamnya matahari. Ada yang sholat zuhur juga jam 3, karena dia beralasan sholat itu waktunya panjang, baik di awal, di pertengahan ataupun di akhir. Nah, padahal cara-cara yang seperti ini merugikan orang itu sendiri, tidak ada untungnya. Maka untuk malam ini, coba kita mengkaji ataupun melihat beberapa hadis daripada Rasulullah SAW yang terkait dengan keutamaannya sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah atau sholat 5 waktu dikerjakan sendiri-sendiri. Mana lebih baik?
Ini untuk membedakan orang cerdas dengan yang tidak. Yang pertama, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ini tentang keutamaan-keutamaan yang datangnya dari Rasulullah SAW, khususnya bagi orang-orang yang sholat 5 waktunya berjamaah dan orang yang sholat 5 waktunya sendiri. Di mana bedanya? Qala Rasulullah SAW, as-sholatu fi jamaah. Artinya sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Ta'dilu khamsan wa ishrina sholat. Jadi perbandingannya, sholat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah, perbandingannya ataupun perbedaannya sama seperti, ini contoh, seseorang mengerjakan sholat zuhur sendiri. Ini kata Rasulullah sampai 25, khamsan wa ishrina. Seseorang mengerjakan sholat zuhur sendiri. Kemudian ada seseorang yang lainnya, dia mengerjakan sholat zuhur tersebut di belakang imam, artinya berjamaah. Yang satu sholatnya berjamaah di belakang imam, dan yang satu lagi sholatnya sendiri, walaupun dikerjakan di masjid. Ini yang enggak Allah. Dia sengaja datang untuk sholat di masjid setelah orang lain pulang. Jam 2 katakanlah, ataupun jam 13.30. Pokoknya udah orang-orang yang ada di masjid udah pada pulang semua, kemudian dia datang dan sholatnya juga di masjid, bukan di rumah. Jadi perbedaannya, yang sholat di masjid zuhur tadi bersama imam 1 kali. Kemudian orang yang sholat di masjid juga sendiri, enggak berjamaah, baru setara dan sejajar ataupun samalah hitungannya. Ta'dil ini setara lah. Apabila orang ini yang sendiri tadi mengerjakan sholat zuhur 25 kali sholat zuhur, bukan untuk 1 hari, untuk 25 hari. Untuk 25 hari dia mengerjakan sholat zuhur 25 kali. Dengan orang yang sholat zuhur tadi 1 kali di belakang imam, ini setara, sama keutamaannya, pahalanya jauh. Jadi rugilah orang yang sholat sendiri tanpa ada keusurannya. Ini perbandingannya. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Maka orang yang selalu sholatnya berjamaah menunjukkan dia cerdas dalam melihat bisnis akhirat. Walaupun dalam masalah urusan dunia mungkin dia enggak secerdas itu. Tapi yang kebanyakan hari ini terjadi kebalikan. Kalau urusan duniawi banyak orang yang cerdas, tapi urusan ukhrawi hanya sedikit. Jadi kalkulasinya banyak yang salah. Ini diantaranya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ta'dilu khamsan wa ishrina sholat, 25 perbedaannya. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah 25 kali. Kalau sholat sendiri 25 kali sholat 25 hari, baru setara dengan orang yang sholat 1 kali saja di belakang imam. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW berkata, man tawadda'a lis-shalah. Pada ketika kita wudu, sudah ada nawaitunya, wudu itu tujuannya untuk shalah. Fa asbaghal wudu'a, dan dia pun melakukan amalan wudu tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Sempurna wudunya, enggak israf. Karena hari ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang pada ketika wudu terjadi israf, berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Ada pemborosan. Padahal itu sebenarnya dilarang.
maka tidak dianggap wudhu kita ini sempurna, walaupun sah. Sempurna tinjauannya fahala, tinjauan fahala, walaupun wudhu sah. Dan setelah berwudhu, summa masyaila sholatil maktubah. Maka kalau kita lihat redaksi hadis ini, sunnahnya wudhunya kita di rumah, bukan di sini. Setelah kita wudhu di rumah, kemudian barulah kita berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi pada ketika kita berangkat dari rumah, kita dalam keadaan sudah taharah, sudah suci. Ini sunnah sebenarnya. Kecuali setelah sampai sini wudhunya batal, baru kita wudhu lagi. Tapi kebanyakan hari ini umat Muhammad datang dari rumah dalam keadaan tidak suci. Setelah sampainya di masjid, karena di sini sudah disediakan tempat wudhu, barulah wudhu. Sebenarnya sunnahnya bukan seperti itu. Wudhunya di rumah, kita datang dalam keadaan sudah dalam keadaan suci. Itu sunnahnya. Tapi hanya sedikit hari ini yang mengamalkan. Dan ini fakta memang kita lihat. Siapapun yang datang nggak langsung masuk masjid, melainkan ke tempat wudhu dulu. Ini menunjukkan dia belum ada wudhu. Kecuali setelah sampai sini dia batal wudhu, maka ke tempat wudhu. Fasallaha ma'anas. Setelah sampainya di masjid, dia mengerjakan salat bersama manusia ataupun ma'al jamaah, sama juga maksudnya. Atau fil masjid, maksudnya berjamaah juga. Ghufirallahu lahu zunubahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada pada orang tersebut. Tapi yang dimaksudkan zunub di sini sifatnya shaghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar enggak, itu dituntut untuk bertobat secara khusus. Dosa riba, umpama dosa zina, dosa macam-macam lah yang namanya kabair. Jadi untuk kita mengetahui kabair itu ada semacam laknat Allah, laknat Rasul, itu menunjukkan besar. Adapun ada ancaman neraka, baik ancaman neraka ada, baik datangnya dari Allah ataupun dari Rasul, itu menunjukkan besar kalau ada ancaman neraka. Ataupun ada had, hukuman yang disegerakan di dunia, itu menunjukkan juga kepada besar. Jadi ada kabair, ada shaghair. Yang kabair tobat, nggak terampuni dengan kita berwudu, nggak terampuni dengan kita sholat, nggak terampuni dengan kita berwudu di rumah, berjalan sesampai di sini kita sholat berjamaah, itu enggak. Cuma yang kecil-kecil, yang shaghair aja, yang diampuni oleh Allah dengan kita beribadah. Dan yang selanjutnya, karena kenapa hari ini banyak orang yang enggak semangat ibadah sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah? Bisa jadi karena mereka enggak tahu keutamaannya, enggak tahu. Kita enggak melihat hukum ini. Kita melihat bahwa ini sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau selalu melakukannya kecuali uzur. Bahkan ada riwayat pada ketika Rasulullah sakit, beliau pun dipapah oleh sahabatnya untuk mengimami sholat di masjid, dan beliau memimpin sholat dalam keadaan duduk. Hatta seperti itu Rasulullah mementingkan sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah. Ini yang beliau contohkan. Di dalam riwayat Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idza tawadda'a fa ahsana wudu'a, apabila seseorang telah berwudu dan dia memperbagus wudunya sebagus mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini pun menunjukkan wudunya di rumah. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumah menuju ke masjid.
la yakhrujuhu illa shalah. Dia tidak keluar dari rumah melainkan niatnya, nawaitunya hanya untuk salat berjamaah di masjid. Dari rumah selesai wudu, dia udah ada nawaitunya berangkat ke masjid untuk menunaikan salat 5 waktu berjamaah. Udah ada dalam hatinya kasat yang seperti itu. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'an lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Ini keutamaannya, dan ini tidak didapatkan oleh orang yang salat sendiri. Maka kita perlu dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini cerdas. Jangan bodoh, jangan bodoh. Banyak hari ini orang bodoh. Bodoh dalam urusan akhirat. Jahil, kadang belajar pun nggak mau. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dia mengayunkan satu langkah kecuali diangkatlah baginya satu derajat dan dihapus untuknya satu kesalahan. Namun yang perlu kita ketahui bersama, Rasulullah SAW mensunahkan pada saat kita berangkat dari rumah ke masjid menggunakan kaki. Artinya berjalan kaki, bukan kendaraan. Itu dapatkan ini. Kalau kita pakai mobil, pakai motor, pakai kendaraan lah. Ini nggak bisa dikiaskan. Nggak bisa dikiaskan. Jangan nanti kemudian dikiaskan satu putaran ban mobil ya, diukur sama seperti kita melangkah satu langkah. Ini nggak bisa. Makanya sunnahnya yang nggak jauh, datang ke masjid dengan jalan kaki. Dan Allah mencatat berapa langkah kita. Dari rumah sampai ke masjid umpama dapatnya 300 langkah. Berarti 300 derajat kita diangkat oleh Allah dan 300 kesalahan diampuni. Ini untuk langkah saja. Sampai di masjid kita dapat lagi. Tapi sunnah ini hari ini nampaknya udah padam betul nih, di mana-mana. Malah ada orang yang nggak jauh dengan masjid, paling 50 meter, 100 meter, tapi tetap pakai motor. Kalau motor nggak apa-apa, dia nggak bisa lagi jalan kaki kan, nggak masalah. Malah Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan salat Isya dan salat subuh. Ini udah masyhur hadisnya. Sudah sangat masyhur hadisnya. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya mereka mengetahui walau ya'lamuna ma fil atamah was subha. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada salat Isya berjamaah was subhi dan pada salat subuh berjamaah. Ini kata Rasul. La atauhuma walau habwa. Sungguh mereka, artinya umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau nggak bisa dia berjalan, yang bisa hanya merangkak. Dia akan merangkak untuk mendatangi masjid dan mengerjakan Isya dan subuh secara berjamaah. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaannya. Dan setiap sholat ini semuanya ada keutamaan tersendiri. Seperti sholat kalau ini disebutkan Isya dengan subuh, karena sholat Isya dan subuh ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah. Bukan sahabat. Munafik ini bukan sahabat. Mereka adalah orang-orang yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekafirannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka enggak mukmin. Jadi bukan sahabat mereka. Isya subuh mereka enggak hadir. Karena sholat duhurnya, sholat asar dan maghrib hanya untuk memperlihatkan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman yang ada di masjid bahwa mereka hadir. Tapi dalam hati mereka itu diingkari, sehingga subuh dan isya mereka enggak keluar untuk sholat di masjid bersama Nabi. Sehingga Rasulullah ada rencana untuk mendatangi rumah-rumah mereka, kemudian rencananya ini dibakar.
dibuatlah sebuah isu ancaman, sehingga orang-orang munafik tersebut pun isyadah subuh akhirnya mereka juga datang. Maka disinilah para ulama memahami, karena ukubahnya orang yang tidak salat berjamaah di masjid, rumahnya dibakar, itu menunjukkan kepada wajib. Ini sebagian para ulama menjadikan dalil itu sebagai landasan untuk mengatakan salat 5 waktu hukumnya dikerjakan secara berjamaah adalah wajib. Dan ada juga hadis yang lain sebagai pendukung, seperti hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu seorang yang buta kedua mata, kemudian dia datang kepada Rasulullah untuk meminta dispensasi atau rukhsah supaya dia bisa mengerjakan sholat 5 waktu di rumah. Awalnya Rasulullah sudah memberikan izin kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum tersebut untuk mengerjakan sholat 5 waktu di rumah, karena alasan beliau tidak ada orang yang bisa membawa dia ke masjid. Namun pada ketika dia balik badan untuk pulang, Rasulullah panggil, kemudian bertanya, apakah kamu mendengar azan pada saat muazin mengumandangkan azan? Dia jawab, ya, nah. Apa kata Rasul? Fa'ajib. Kalau kamu mendengar azan salat 5 waktu, kamu mendengar azan, maka datang, wajib kamu datang. Dan nggak ada proses lagi itu. Jadi bagaimana cara dia datang, dia pikir sendiri. Akhirnya disambunglah tali sampai ke pintu masjid, dari pintu masjid ke rumahnya. Keluar dari rumah, dia pegang tali, dan tali itulah yang membawa dia ke pintu masjid. Itu orang buta. Maka ini dalil yang diberikan juga oleh para ulama tentang salat 5 waktu dikerjakan berjamaah hukumnya wajib, bukan sunat. Ini orang buta. Tapi hari ini banyak orang yang matanya nggak buta, tapi hatinya, ini yang masalah. Ini lebih parah nih. Jauh lebih bagus seseorang itu matanya buta, tapi hatinya enggak, ketimbang matanya enggak buta, kebuka keduanya dan dia bisa melihat apapun yang dia inginkan, tapi hatinya yang buta. Ini parah. Dia enggak pernah bisa melihat kebesaran Allah, enggak pernah. Dia enggak pernah bisa melihat siapa dia, untuk apa dia di sini, kemudian setelah ini kemana lagi dia. Karena hatinya udah buta. Dan orang-orang yang hatinya sudah buta, dia enggak respect lagi lah untuk agama ini. Ini kalau hatinya udah buta, karena ujung-ujungnya nanti kalau hatinya udah buta dibawa kepada mati. Kalau hatinya sudah mati, ini musibah besar. Karena siapapun yang hatinya sudah mati, dia enggak takut lagi meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Disebutkan neraka di depannya, disampaikan kepadanya sisaan-sisaan neraka yang sangat pedih, dia nggak takut. Kalau hatinya udah mati, ini parah. Itu berawal dari buta mata hati, kemudian sakit dan akhirnya jadi mati. Jadi orang yang jauh dengan masjid ini parah. Kemudian fa'idha sholat, sesampainya di masjid, kemudian orang ini sholat bersama imam, sholat berjamaah maksudnya, lam tazilil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Ini enggak ada bagi orang yang sholat sendiri. Yang sholat berjamaah dapat, yang sholat sendiri enggak dapat. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat berjamaah bersama imam? Senantiasalah malaikat berselawat kepadanya selama orang tersebut masih berada di musallanya, di tempat kita mengerjakan sholat. Seperti ini, kita udah sholat tadi maghrib, kemudian nggak pulang, duduk sampai kita sambil menunggu masuknya waktu isya. Kita nggak pulang, masih di musalla ini, tempat kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah tadi. Maka malaikat akan mendoakan kita
dengan bersalawat, dan maksud daripada selawat di sini malaikat memohon ampun kepada kita. Allahumma sholli alaihi artinya mereka meminta kepada Allah supaya dosa kita diampuni. Allahumma rahamhu, dan mereka juga meminta kepada kepada Allah supaya kita dirahmati. Allahumma rahamhu, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada orang tadi. Kita dapat yang di masjid. Wala yazalu ahadukum fi shalah man tadharas shalah. Jadi senantiasalah seseorang itu berada di dalam solat walaupun solatnya sudah selesai, selama dia masih duduk di tempat tersebut untuk menunggu solat yang selanjutnya. Seperti ini, sambil kita i'tikaf dan menunggu masuknya waktu isya. Banyak keutamaan. Maka untuk kita semangat dalam ibadah, yang pertama jangan lihat statusnya dulu. Jangan lihat, tetapi lihat dulu keutamaan-keutamaan ibadah tersebut apa saja. Karena tidak sedikit hari ini orang yang mengkaji dulu hukumnya, status hukumnya itu apa. Setelah tahu, oh ternyata sunan, berarti boleh kalaupun kita enggak mengerjakannya, itu ujung-ujungnya. Karena malas sudah ada pada setiap orang. Jadi pada ketika dapat hukum yang lebih menguntungkan dirinya nampaknya, walaupun di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi diri sendiri, maka diambillah di antara hukum-hukum yang ada, yang paling ringan yang mana, di situ dia. Seperti sholat jamaah untuk sholat 5 waktu. Ini banyak orang hari ini yang berpegang kepada sunan muakkadah. Dikerjakan dapat pahala 27, adapun pahala 25 tidak dikerjakan kita enggak dibebani dengan dosa walaupun pahalanya dapat 1. Ini enggak benar sebenarnya. Karena dapat merugikan orang itu sendiri, enggak cukup nanti di hadapan Allah pada saat dia dihisab. Pasti enggak cukup. Nah, tapi kalau kita kerjanya berjamaah di hadapan Allah, pada saat kita mempertanggungjawabkan semua salat yang kita kerjakan, kita insyaallah lumpang. Tapi kalau sendiri-sendiri, apa alasan nanti? Pada saat Allah bertanya, kenapa kamu tidak menghadiri solat berjamaah? Apakah kamu mendengar pada ketika dipanggil hayyalal shalah, hayyalal falah? Saya mendengar ya Allah, kami mendengar ya Allah. Kenapa kamu enggak mendatanginya? Kenapa? Apa alasanmu? Ini ditanya nanti. Oh, saya sedang jualan, saya sedang sibuk dengan aktivitas saya sendiri. Apakah itu diterima Allah? Ini perlu kita analisis kembali. Jadi jangan serampangan dalam menetapkan sesuatu, karena ujung-ujungnya nanti merugikan diri kita sendiri. Karena kita semua akan berhadapan dengan perhisaban nanti di hadapan Allah atas semua ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini. Semua akannya. Dan secara khusus yang pertama sekali ditanya tentang masalah sholat sampai selesai. Dari sholat fardu berjamaah atau tidak berjamaah, kemudian sholat sunat yang selain daripada sholat fardu, baik yang muqayyad ataupun yang mutlak, itu pun akan ditanyakan semuanya. Setelah itu barulah Allah menanyakan ibadah-ibadah yang lain, apakah itu puasa, infak dan lain sebagainya. Makanya perbaiki dulu ibadah sholat 5 waktu. Kalau kita yang sudah sholat, usahakan kecuali odor, yang 5 waktu tersebut berjamaah, kecuali odor. Di hujan rumah, bahkan kalau hujan kita boleh sholat di rumah. Nah, sehingga Rasulullah pun menyuruh Bilal untuk membaca as-sholatu firrihal, sholat di rumah itu untuk keadaan hujan. Nggak bisa kita hadir ke masjid karena hujannya agak lebat, itu boleh sholat di rumah. Maka muazin pun boleh mengumandangkan azan sebagai pengganti hanyalah sholat, as-sholatu firrihal, boleh sholat di rumah kalau hujan. Kalau enggak boleh. Tapi hari ini kalimat azannya sama semua. Hayyalal shalah, hayyalal falah, mari menuju untuk salat berjamaah. Hayyalal falah, mari menuju kita ke sini untuk mengambil, untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi orang enggak merasa bahwa yang dipanggil itu dia. Ini di banyak tempat. Makanya saya bilang tadi, di mana-mana saya lihat bahkan ada masjid-masjid yang di pinggir jalan raya. Saf pertama saja enggak penuh. Padahal itu sudah diisi oleh orang-orang yang musafir, sebahagian itu. Kalau seandainya orang-orang musafir enggak berhenti di tempat tersebut, bisa jadi saf pertama pun itu hanya beberapa orang. Begitulah
kenyataannya hari ini. Karena ini perlu sebenarnya untuk disadarkan warga. Dan yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini siapa? Pemimpin. Maka Pak Gesi nanti, Pak Imam, Tuha 4 ketuanya, kemudian Kadus ataupun pimpinan desa lah, nih mereka akan ditanya. Dan hari ini di tingkat desa enggak ada, kita lihat ada pimpinan desa yang terdiri daripada Pak Gesi, Imam ataupun Tuha 4, kemudian Kadus ataupun kepala lorong dan lain sebagainya, yang kemudian mereka membuat ataupun mengadakan acara sosialisasi solat 5 waktu. Itu enggak ada judul, enggak ada itu. Tapi kalau sosialisasi masalah-masalah yang lain, nampaknya udah habis judul itu semua, enggak ada judul lagi. Judul apa kita buat? Enggak ada, udah selesai nampaknya. Itu uangnya diambil dari uang desa. Tapi untuk sosialisasi pentingnya solat 5 waktu, ataupun apa hukumnya solat 5 waktu, kemudian solat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah, ini enggak ada sosialisasi yang dari pemimpin untuk warganya, enggak ada. Padahal ini kewajiban atas setiap pemimpin. Kalau enggak, nanti dia di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan selama dia memimpin berapa tahun di hadapan Allah. Allah akan tanya nanti. Itu yang pertama ditanya, bukan masalah uang desa dulu. Jadi seakan-akan pemimpin-pemimpin yang ada di desa hari ini, mereka tugasnya cuma hanya menjaga kestabilan masyarakat ataupun kerukunan masyarakat, ataupun mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan oleh pemerintah kepada mereka. Hanya sebatas itu. Bukan masalah ibadah yang pertama, masalah akidah itu akan ditanya kepada mereka. Jadi enggak ringan urusannya, berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati, berat urusannya. Jadi jangan suka untuk jadi pemimpin, karena tanggung jawabnya besar. Kalau kita sanggup ya silakan, itu amal jariah. Kalau nggak sanggup, bukan amal jariah lagi, itu dosa jariah, bisa jadi kebalikan. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Ada? Insyanya jam berapa? Berapa menit lagi? 1. Udah masuk waktu? Dingin ya? Suasananya dingin ya? Jadi kita cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat apa yang sudah kita sampaikan kepada kita semua. Saya akhiri, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.